Bapak Ibu, pimpinan Karang Taruna, pelaku UKM. Pertanyaan sederhana, siapa yang tidak mau kaya? Angkat tangan. Salah! Hai sahabat Dede Yusuf. Bertemu kembali dengan konten di channel Kang Dede Yusuf. Kang Dede Yusuf hadir membuka salah satu kegiatan yang terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komisi 10 DPR RI. Mau tahu bagaimana serunya kegiatan ini? Tonton terus dan jangan kemana-mana. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Saiful Bahri, selaku Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung, Bapak Tommy Irawan dan Bapak Ratno Ferry Sutanto sebagai narasumber serta Bapak Oto Muharram sebagai perwakilan Yayasan Dharma Agung. Alhamdulillah, Yayasan Pendidikan dan Sosial Dharma Agung mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dalam kegiatan fasilitasi ini tentu akan mendorong menjadi sebuah terobosan bagi pemuda-pemuda Karang Taruna yang memang berniat untuk melaksanakan suatu usaha. Dan untuk para pelaku UMKM, jelas nanti materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber jelas itu akan memberikan pengaruh besar. Bagaimana kita mengembangkan usaha kita, bagaimana strategi kita meningkatkan. Dalam penyampaian sambutannya, Kang Dede Yusuf menyampaikan bahwa dunia sudah berubah menuju era digitalisasi. Maka UMKM saat ini harus melakukan upaya-upaya penetrasi bisnis berbasis digital, agar dapat sustain menyesuaikan dengan segala perubahan. Yang kami hormati, para narasumber kami yang dari Pertamina dan dari Telkom. Kalau lihat dari tampilannya ini, saya melihat, wah ini pasti materinya bagus sekali ini. Jadi insya Allah, saya juga pengen mendengarkan ya. Juga Pak Saiful Bahri sebagai tenaga ahli kami dan juga Ketua Partai Demokrat dari Panitia, Bapak Ibu pimpinan Karang Taruna, pelaku UKM. Pertanyaan sederhana, saya tidak ada PowerPoint nih, jadi kalau mau dilihat gambarnya cuma gambar muka saya aja. Fokus kepada pembicaraan saya. Siapa yang tidak mau kaya? Angkat tangan. Ada nggak? Siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Luar biasa ya. Ini udah mulai menarik nih. Kenapa pertanyaannya adalah kita mau kaya apa enggak? Semua menjawab ya. Dan saya yakin rata-rata semua manusia ingin memiliki yang disebut sebagai penghasilan tambahan. Jadi walaupun dia sudah bekerja, dia pengen punya penghasilan tambahan. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak hari ini kita berbicara, gimana caranya kita untuk bisa kaya. Saya kasih tips, belum ditulis di sini tipsnya. Tips yang pertama adalah, pahami dulu kebutuhan masyarakat apa. Masyarakat butuhnya apa. Berdasarkan kebutuhan itulah, maka kita masuk di situ. Yang kedua, kita harus berbicara namanya hulunya. Bahannya mudah didapat atau tidak? Kenapa? Satu contoh, Bapak dan Ibu tahu ada yang namanya, kita sebut saja makanan keripik tempe. Ya, atau tempe bacem. Wah, bagus misalnya pasarnya. Yang kita tidak tahu, kedelainya import dari Amerika. Atau dari Kolombia. Akhirnya kita berketergantungan terhadap bahan impor. Jadi kita harus pahami dulu, produknya harus mudah didapat dan ada di sekitar kita. Yang ketiga, ini juga sangat pentingnya, produksinya itu harus yang kita kuasai. Yang keempat, ini juga penting, adalah market research.
Market research ini artinya apa? Kalau sudah bikin, kan sering nih saya ketemu sama ibu-ibu pembuat UKM, selalu mengatakan, Pak bikinnya sih gampang, ngejualnya kemana? Nah, market research ini, kalau dulu seseorang bikin produksi harus jual ke pasar, ke kota besar, atau mungkin dikirim ke daerah lain. Sekarang, alhamdulillah, kita masuk kepada era digital. Kenapa ini saya perlu jelaskan? Karena dunia sudah berubah. Dunia berubah menuju kepada era digitalisasi. Pendidikan, kepemudaan, semuanya sudah masuk pada era digitalisasi. Nah, ini yang saya ingin dapatkan masukan dari para tokoh-tokoh yang hadir di depan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa berpikir dan sekali lagi mencari apa yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa dirasakan manfaatnya. Berikutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber ahli, sekaligus sesi sharing dan tanya jawab dari para peserta kegiatan. Materi yang saya akan bawakan kali ini itu intinya dari inti usaha, yaitu design thinking. Ya. Nah, ternyata sebelumnya bahasa Inggris sebenarnya sih design thinking itu berpikir secara seperti desainer. Tadi pas kebetulan Kang Dede dalam pemaparannya, kita harus kalau usaha itu berdasarkan kebutuhan. Betul, itu adalah salah satu poin dari design thinking. Jadi yang kedua, materi selanjutnya itu bagaimana mulai usaha dengan tanpa modal. Jadi Bapak Ibu kalau mau ini pasti mikirnya modal kemana, tentunya. Betul. Kita mengikuti zaman dan teknologi pun sama makin berkembang. Tapi kita di sini harus sudah bisa ngikelan zaman. Medsos di mana-mana. Dan sekarang kita pun bisa mengaksesnya. Cuma pertanyaannya, apa manfaat untuk kita? Apa yang bisa dimanfaatkan dengan teknologi itu? Kenalkan dulu ya Pak, saya Teh Yeni dari Majalaya. Alhamdulillah juga saya perwakilan dari UMKM Kecamatan Majalaya. Ini saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Jadi saya merintis usaha di bidang kuliner tahun 2015. Itu dulu waktu saya jualan cilok. Waktu jualan cilok untuk sambil menabung, karena punya cita-cita ingin mempunyai usaha maklik gitu ya. Dulu sedikit demi sedikit dari hasil jualan cilok ini saya beli satu oven untuk mewujudkan harapan saya untuk itu pertanyaan saya. Di sini saya alhamdulillah juga ngatur nuhun ke Pak Haji Dede di salah satu forum saya mengikuti apa sih disebutnya teh? Metode beliau memaparkan bahwa beliau punya metode untuk mewujudkan satu cita-cita dengan cara menuliskan harapan di dalam kertas baru disimpan di dompet. Ketika tidur kita berdoa untuk harapan-harapan itu, dan alhamdulillah dalam jangka 2 bulan alhamdulillah untuk materi saya sekarang udah punya outlet Pak. Metode itu tehnya metode yang dimasukin ke dompet itu. Alhamdulillah cita-cita saya gitu ya, lewat metode itu yang saya hanya mengandalkan online dari teman ke teman. Alhamdulillah proses sertifikat halal, alhamdulillah juga saya kebetulan langsung ditinjau oleh BPJPH sama LSPM UI kalau nggak salah. Nah, pertanyaan saya tadi kalau nggak salah si Bapak bilang bahwa Bapak ada di perhotelan. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya untuk misalkan memperkenalkan produk saya bisa masuk ke jadi bagian dari konsumsi perhotelan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi para pemuda pelaku UMKM di Kabupaten Bandung dengan menjadi perantara transfer ilmu antara praktisi dengan pelaku UMKM. Bapak dan juga sekaligus permodalannya Pak kalau bisa.
Sekian video kegiatan Kang Deddy Yusuf kali ini, sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe Deddy Yusuf Channel.